Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Di sini akan menjelaskan kinerja laporan keberlanjutan PT Pertamina dengan saya sendiri Sheryl Jessica dan rekan-rekan saya. Saya Mita Permata Septiani. Saya Anissa Radiastiti. Saya Rigi Valuki. Di sini kami akan membahas pertama environment, terus learning and growth, terus lalu kita akan membahas internal process, finansial, dan question and answer. Yang pertama, kita akan membahas tentang environment. Jumlah materi yang menjadi sumber bahan baku produksi migas ada sebanyak 2.141,71 mmBOE dan cadangan panas bumi yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) PT Pertamina mencapai 885 MW. Konsumsi energi. PT Pertamina menjelaskan mengenai jumlah energi yang digunakan selama produksi dalam gigajoule. Rincian total pemakaian energi untuk produksi PT Pertamina pada tahun 2019 ada pada tabel yang kami sediakan. Selanjutnya ada jumlah emisi akibat proses produksi. Jumlah emisi akibat proses produksi pada pengolahan refinery unit terdapat 7.815.618 ton CO2e per tahun. Pada Pertamina Hulu Energi terdapat 1.366.162 ton. Pada Pertamina Geothermal Energi terdapat 40.987 ton. Dan pada Pertamina EP terdapat 2.653.459,93 ton CO2 ekit total pencemaran udara. Selanjutnya ada learning and growth. Yang pertama, training karyawan. Terdapat 3 jenis program training, yaitu Introduction Training pada Pre-Employment Program dengan jumlah program sebanyak 1. Overseas Training Program pada program pelatihan jangka panjang dan pendek, jumlah program sebanyak 8. Dan Maritime Training Program yang juga pada program pelatihan jangka panjang dan pendek dengan jumlah program sebanyak 10. Yang kedua ada total waktu training. Dalam laporan audit disebutkan jumlah pelatihan secara keseluruhan yang bukan hanya untuk training, yaitu terdapat 1.864.553 jam pembelajaran atau setara dengan 157,93 jam per pekerja. Yang terakhir ada jumlah peserta. Pada laporan audit tersebut tidak dijelaskan berapa banyak karyawan yang hadir. Pertamina menyelenggarakan training anti korupsi sebagai internasi tata nilai perusahaan, yaitu 6C, termasuk tata nilai pertama, clean, yang menuntut insan Pertamina menjalankan pekerja secara profesional. Selanjutnya ada internal proses. Di dalam internal proses, yang pertama ada denda melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2019, perseroan juga tidak pernah mendapatkan sanksi denda maupun sanksi hukum lain terkait dengan dugaan pelanggaran komunikasi pemasaran maupun perselisihan atau bentrokan signifikan oleh masyarakat lokal maupun relokasi permukiman masyarakat lokal akibat aktivitas operasional perseroan. Yang kedua, jumlah total karyawan. Berdasarkan laporan audit PT Pertamina, secara keseluruhan, jumlah pekerja perseroan pada tahun 2019 terdapat 13.738 orang yang terdiri dari pekerja waktu tidak tentu sebanyak 13.738. Selain itu terdapat juga 1.559 pekerja waktu tertentu yang merupakan pekerja tetap. Yang ketiga, ada jumlah kecelakaan kerja dan kematian. Pada tahun 2019, di fasilitas terjadi 3 kecelakaan oleh seorang pria, insiden yang mengakibatkan kehilangan hari pekerjaan, ada 16, pembatasan kerja pemindahan tugas ada 24, perawatan medis melebihi P3K sebanyak 60, dan total jumlah kasus recordable insiden ini sebesar 103 orang.
Selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan. Hasil survei menyatakan secara umum pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan yang diberikan. Survei kepuasan pelanggan untuk konsumen pemasaran retail memperoleh nilai 3,8 skala Likert. Hampir sama dibandingkan dengan hasil tahun lalu sebesar 3,9 skala Likert. Selanjutnya, terdapat finansial. Yang pertama terdapat perekrutan karyawan dari masyarakat lokal. PT Pertamina dalam perekrutan pekerjaannya tidak memasukkan wilayah tertentu sebagai syarat pendaftaran. Perusahaan memberikan kesempatan pada tiap pekerja untuk mengembangkan karir mereka. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan perusahaan pada salah satu target dan indikator tujuan kelima dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya terdapat beban operasional. Berdasarkan laporan audit, biaya operasional yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebanyak 44.150 juta USD. Angka ini lebih kecil dari pada tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2018 yang mempunyai biaya operasional sebesar 46.522 juta USD. Kemudian pendapatan perusahaan. Berdasarkan laporan audit, pendapatan perusahaan pada tahun 2019 sebesar 54.585 juta USD. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, total pendapatan mencapai angka 57.934 juta USD. Yang terakhir terdapat biaya program CSR yang dikeluarkan perusahaan. Total biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan program CSR pada tahun 2019 sebanyak 103.041 juta. Berikut rinciannya. Kesimpulan dari laporan ini adalah berdasarkan pengukuran skor indikator kinerja lingkungan yang diadopsi dari SKOLS pada tahun 2012, laporan keberlanjutan dari PT Pertamina dihasilkan total skor sebanyak 0,5 atau 50%, dengan jumlah 1 sebanyak 9 dan jumlah 0 sebanyak 9. Menurut kami, skor yang dihasilkan tidak menentukan bahwa PT Pertamina gagal, sebab sudah memenuhi beberapa indikator, namun memang berbeda satuan karena PT Pertamina adalah perusahaan yang memproduksi migas. Selanjutnya kita memasuki sesi question and answer. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda atas laporan keberlanjutan perusahaan yang Anda analisis? Apakah sudah memenuhi kaidah atau ketentuan pelaporan keberlanjutan? Menurut kami sudah, sesuai dengan laporan dari Pertamina yang mengidentifikasi topik-topik yang relevan dengan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas produk dan jasa perseroan. Identifikasi ini merujuk pada topik-topik material dalam konsolidasi set of GRI Sustainability Reporting Standard 2016 dikeluarkan Global Sustainability dalam Focus Group Discussion yang diikuti perwakilan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, dan hasil laporan juga sudah divalidasi. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apa kesulitan terbesar perusahaan dalam melaksanakan laporan keberlanjutan? Kesulitan terbesar perusahaan dalam melaksanakan laporan keberlanjutan adalah usahanya untuk memenuhi seluruh indikator yang ada dalam laporan keberlanjutan. PT Pertamina sendiri pada laporan keberlanjutannya berdasarkan penilaian skor kinerja lingkungan yang diadopsi dari SKOLS pada tahun 2012, hanya berhasil lengkap 9 indikator dari 18 indikator yang tersedia dengan skor 50%. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa saran yang Anda berikan ke perusahaan dalam membuat laporan keberlanjutan? Saran kami pada penggunaan social mapping dan FGD itu sudah baik dalam mengkaji beberapa kebutuhan masyarakat. Misalkan pada PT Pertamina Persero RU 4 Cilacap, ada baiknya jika melakukan inovasi dalam mengkaji stakeholders. Inovasi tersebut dengan menerapkan metode berlian kembar untuk melakukan pemetaan sosial. Sebab CCR dibuat untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengakomodir
kepentingan stakeholders, dan kepentingan perusahaan jangka panjang. Metode berlian kembar ini mampu menganalisis proses transformasi sosial ekonomi masyarakat di level kecamatan, serta untuk level yang lebih kecil yaitu desa, dapat menggunakan metode PRA atau Participatory Rural Appraisal. Yang keempat, bagaimana prospek laporan keberlanjutan di Indonesia untuk tahun-tahun ke depannya. Menurut kami, prospek laporan keberlanjutan di Indonesia cukup bagus untuk kedepannya, karena dilihat dari agenda yang akan dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya dalam membentukkan laporan keberlanjutan perusahaan cukup menjanjikan. Walaupun berdasarkan survei, para investor mengaku mendapatkan informasi minim tentang informasi non-keuangan dari perusahaan. Contoh agenda yang akan dilakukan yaitu, pertama, Indonesia akan terus bergabung dengan berbagai rangka inisiatif praktis seperti Sustainable Development Goals atau SDG dan United Nations Framework of Convention on Climate Change atau dapat singkat dengan UNFCCC. Hal ini berfokus terhadap kondisi lingkungan hidup, tentu memberikan pengaruh besar kepada keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Yang kedua, lalu ada Global Reporting Initiative yang memberikan keleluasaan perusahaan untuk menentukan tingkat pengungkapan seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang terakhir, rekam jejak keuangan berkelanjutan. Rekam jejak keuangan tersebut akan diprioritaskan bagi instrumen pinjaman berkelanjutan seperti sektor sumber energi yang dapat diperbarui dengan tujuan meningkatkan transparansi dalam lembaga jasa keuangan yang diterbitkan pada laporan keberlanjutan perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya terima kasih.